Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Beberapa hari lagi tanggal muda, pasti sukacita ya kan? Nah, kalau yang tagihan kartu kredit dan cicilannya tanggal muda seperti saya ya pusing gitu ya. Tapi yang lainnya harusnya bersukacita. Sudah lama nggak berpantun ya. Ketika saya wisuda saya teringat ada sebuah pantun yang selalu melekat pada saya Bapak Ibu ya. Pantunnya berbunyi demikian. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Wah, Pak Dayas tersenyum, ingat karena wisuda sama saya ya. Bapak Ibu jangan suka memandang saya, nanti bisa jatuh cinta. Koyok ganteng-ganteng wae Pak. Sudah tua botak gini kayak ganteng-ganteng ya. Oke, Bapak Ibu tanpa membawa waktu, saya diberi tema yaitu saling membangun. Yang terambil dari kitab Surat Roma, pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 saja. Mari bersama-sama saya mengundang kita membacanya bersama-sama. Karena hanya 3 ayat saja ya. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Mari dalam hitungan ketiga kita baca ayat 1 sampai ayat ketiga. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih berbahagia melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, saya mengucap syukur, saya boleh diwisuda, itu semua karena berkat dari Bapak Ibu ya. Dan saya juga beberapa waktu lalu dimasukkan nama saya ke dalam warta, diajukan untuk SK, untuk penginjil tugas khusus gitu ya, mengajar di STAA. Saya pikir ada baiknya saya juga mengajar Bapak Ibu gitu ya. Semangat ya, supaya tidak mengajar mahasiswa saja di sana ya. Saya akan mengawali dengan sedikit latar belakang agar kita juga belajar Bapak Ibu ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini terdiri dari 16 pasal Bapak Ibu ya. Kalau belum berubah ya. Nah secara umum itu dibagi menjadi 2 bagian besar Bapak Ibu. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 11 itu berisi tentang landasan-landasan Kristen atau tentang doktrin-doktrin. Ya, segala doktrin yang begitu dalam, begitu indah itu tercatat di situ. Dan pasal 12 sampai 16 itu berisi tentang praktika Bapak Ibu ya, tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Dan perikop kita itu terambil dari pasal 15 bukan? Artinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang harus kita lakukan. Sepakat? Kalau sepakat ngomong dulu sama kanan kirinya, kita harus lakukan hari ini. Ya, itu ya. Kita harus lakukan hari ini ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya, nanti kalau nggak dilakukan dosa loh ya, Solo sudah bilang loh ya. Oke, Bapak Ibu sepertinya Rasul Paulus sengaja mengkonsep seperti ini. Rasul Paulus hendak menunjukkan kepada jemaat di Roma bahwa semua praktek kehidupan orang percaya itu terutama harus dilandaskan pada prinsip-prinsip kekristenan. Atau yang kita kenal dengan doktrin-doktrin yang membangun kita begitu ya. Dan juga bahwa semua landasan kekristenan kita, doktrin kita itu harus dipraktekkan. Begitu pula sebaliknya begitu ya. Dilakukan sebagai tanda kita hidup dalam prinsip kebenaran tersebut. Nah Bapak Ibu, pasal 15 tadi yang kita baca itu adalah praktika. Saya sudah katakan. Pasal 12 sampai 16 itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Maka saya akan mengajak setiap kita untuk merujuk sebentar di pasal 12 ayat 1 sampai 2. Bukan kebetulan tadi penginjil Vian berulang kali menyinggung-nyinggung ya, kata ibadah yang sejati. Kok ya pas? Ya, bukan kebetulan. Saya akan bacakan untuk setiap kita, Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan bagi Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, Rasul Paulus sengaja menempatkan ini pada bagian pertama untuk hal-hal yang harus kita lakukan. Rasul Paulus berusaha menjabarkan apa itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati harus dimulai dengan kita berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Termasuk perikop yang akan kita renungkan. Dengan saling membangun itu juga merupakan adalah ibadah yang sejati. Dan kita bisa mengerti di dalam terang kebenaran Kristus bahwa apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, ayat yang pertama ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, ya, ayat 1 ini adalah kehendak Allah, adalah hal yang baik, adalah hal yang berkenan kepada Allah atau bukan? Berkenan kepada Allah ya, ini adalah hal yang baik ya, ini adalah hal kehendak Allah bukan? Amin ya. Nah, maka sekali lagi harus dilakukan. Ya baik Bapak Ibu, ketika saya mencoba mengamati ayat 1 ini, saya mendapati ada 2 perintah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita yang kuat. Kita yang kuat, ya, kita semua ini yang kuat begitu ya. Yang pertama wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan dikatakan dan, maka kata wajib itu seharusnya masih mengikuti menurut ilmu homiletik gitu ya. Nah yang kedua adalah kita juga wajib untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri. Artinya kita yang kuat, kita wajib menanggung kelemahan orang. Dan yang kedua, kita wajib untuk tidak mencari kesenangan diri kita sendiri. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, siapa sih yang dimaksud dengan orang yang kuat? Kuat dalam hal apa? Apa sih yang dimaksud dengan orang kuat? Dan apa sih yang dimaksud dengan orang lemah? Siapakah orang lemah itu? Nah saya mau tanya sama anak-anak sekolah minggu ya, kita berbicara yang kuat dan yang lemah. Nah saya mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak sekolah minggu, singa sama rusa kuat mana? Pinter, kuat singa. Nanti minta hadiah di Lause Sylvia di kantin Diakonia ya. Nah, Lause Vincent punya kredit di situ kalau belum habis ya. Pertanyaan lagi ya. Gajah sama semut kuat siapa? Hah? Gajah. Masa? Gajah apa semut? Nah, tadi tanya Lause Sylvia. Lagi, Simpson sama singa kuat siapa? Simpson. Kalau Simpson sama Delila? Tuh. Delila. Langsung tanya lagi, kalau papa sama mama kuat mana? Ternyata dari kecil mereka sudah didoktrin. Kalau kita ini berarti orang yang lemah, ibu-ibu orang yang kuat. Sepakat ibu-ibu? Enak itu. Kalau kata penginjil Vian itu manusia terkuat di muka bumi. Kemarin malam istri saya bilang, ya kuat wanita lah. Nyonya Menir tuh berdiri sejak nggak ada Pak Menir katanya. Ya saya sepakat ya. Anak-anak pintar nanti minta hadiah satu-satu ya sama Lause Sylvia. Nah Bapak Ibu, para penafsir itu sepakat bahwa Roma 15 ayat 1 itu merujuk pada Roma 14 ayat 1. Jadi kalau kita mau menafsirkan, tidak perlu lari jauh-jauh, kita baca perikop sebelumnya atau perikop sesudahnya, agar kita mendapatkan jawabannya. Roma 14 ayat 1 itu dicatat beginian, gini Bapak Ibu ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatannya. Salah Bapak Ibu ya, pendapatnya. Biasanya kan kita memandang orang yang lemah imannya dengan mempercakapkan pendapatannya. Lemah. Gitu kan. Wih, Pak Asyong. Gak pernah bicara saya, misalnya begitu ya. Tapi dicatat di sini bahwa orang yang lemah itu ternyata koridornya adalah imannya. Bukan sedikit atau banyak uangnya, bukan besar atau tidaknya ototnya, bukan tinggi atau tidaknya jabatannya, serta bukan tinggi atau rendahnya ilmunya. Hal ini merujuk kepada imannya.
Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus itu menganggap orang yang lemah itu sebagai orang yang lemah imannya? Ini sebuah pertanyaan yang saya coba renungkan. Dan saya berpikir bahwa orang yang lemah imannya Bapak Ibu itu bukan berarti tidak memiliki iman. Mereka punya iman, tetapi iman mereka tidak penuh gitu ya. Mereka masih terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Pada konteks Roma ini, karena mereka juga terpengaruhi oleh latar belakang Yudaisme, saya berbicara konteks Alkitab dulu ya sebelum kita tarik ke relevansi kehidupan kita. Mereka dipengaruhi adat istiadat yang lama. Mereka beriman kepada Tuhan, tapi mereka juga masih beriman kepada adat istiadat. Mereka beriman tentang makanan-makanan yang boleh mereka makan. Mereka beriman kepada hari-hari yang baik dan hari yang tidak baik. Saya pikir hari yang baik itu ketika tagihan Anda cair Bapak Ibu ya. Ketika istri Anda pulang kerja tersenyum, itu hari yang baik. Ya, percayalah, saya mengalaminya. Enggak curhat, ada istri saya, enggak berani saya curhat ini. Ketika anak-anak Anda, papa, itu hari yang baik ketika Anda pulang ya. Tapi kalau pulang-pulang, papa, lagi bertengkar sama mamanya. Bisa jadi itu kurang baik, enggak ya. Mereka percaya akan itu. Saya mau tanya, siapa yang suka makan sayur? Ada yang suka makan sayur? Coba dibaca. Roma 14 ayat 2. Coba kita baca Bapak Ibu ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi, kok gak dibaca? Tetapi, orang yang lemah imannya. Tetapi orang yang lemah imannya. Tadi siapa yang angkat tangan suka makan sayur? Ayo jujur. Siapa? Lemah nggak iman Anda? Gitu ya. Charles suka makan sayur. Oh, pinter Bapak Ibu ya. Bukan ya. Hari ini makan sayur itu nggak salah Bapak Ibu ya. Makan sayur itu baik. Ya malah sangat baik. Saya dengan Musa Daya itu mungkin sudah waktunya berpindah ke makan sayur ya. Karena bukan lemah imannya. Karena kolesterolnya terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya kami berpindah ke makan sayur. Maksudnya begini, pada waktu itu mereka itu sengaja tidak makan daging karena mereka percaya bahwa ada makanan-makanan itu yang haram. Ada makanan-makanan itu yang najis, yang tidak boleh mereka makan. Jadi untuk lebih amannya mereka memakan sayur. Sedangkan orang yang imannya kuat berkata, bukankah semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik? Kenapa ada yang dinajiskan? Oh ketika lihat babi, najis, haram. Ketika lihat itu, najis, haram. Kenapa ada yang dinajis-najiskan? Jangan-jangan nanti kalau lihat istrinya yang suka marah, najis, haram. Enggak bisa jadi kan begitu ya. Tidak boleh karena semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik. Maka Rasul Paulus itu memberikan tanggapan. Kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Ada gambaran tentang dua orang. Yang satu orang yang kuat memposisikan dirinya bahwa semua boleh dimakan. Yang satu adalah gambaran orang lemah yang memposisikan dirinya hanya boleh memakan sayur saja. Itu sedikit gambaran tentang orang yang kuat dan orang yang lemah. Jadi Bapak Ibu punya gambaran ya sekarang ya. Nah, oke, sekarang saya akan kembali ke ayat 1. Kita yang kuat itu wajib menanggung. Menanggung itu Bapak Ibu itu berasal dari kata bahasa Inggris to bear ya. Yang artinya itu memikul. Ini juga dipakai di dalam Injil Yohanes 19, Lukas 14, dan selalu dihubungkan dengan salib. Jadi kata menanggung itu lebih tepat diartikan memikul. Memikul itu selalu digandengkan dengan memikul salib. Jadi artinya kalau saya terjemahkan, kita yang kuat wajib memikul kelemahan orang yang tidak kuat. Memikul dengan cara apa Bapak Ibu? Pertanyaannya kan begitu ya. Memikul dengan cara apa? Kira-kira memikul dengan cara apa Bapak Ibu? Kita yang kuat wajib memikul kelemahan orang yang tidak kuat. Memikul dengan cara apa? Ius, butuh uang berapa? Aku pikul kamu. Was. Pak Dwi, butuh rumah? Aku pikul kamu gitu ya. Memikul dengan cara apa? Memikul dengan cara apa? Hah? Berbagi. Wah, itu jawaban yang bagus Bapak Ibu ya. Memikul dengan berbagi. Boleh ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya teks ini berbicara bahwa orang Kristen itu tidak boleh enggan, tidak boleh tidak peduli, tetapi harus peduli.
bentuk kepedulian yang paling nyata itu adalah memberikan kasih, ya, mungkin mengajaknya bekerja bersama-sama. Artinya mereka diterima dengan kita mengajaknya bekerja bersama-sama, mengajaknya melayani bersama-sama, itu artinya mereka diterima, itu sudah cukup sebenarnya. Hal-hal yang begitu sederhana. Ya, terlebih kalau Bapak Ibu bisa ngambil waktu untuk lebih memperhatikannya dengan intens, mendoakannya, membimbingnya, wah itu benar-benar membangun. Dan ketika Anda melakukan itu, bukan hanya dia yang dapat benefit, Anda juga sedang dibangun oleh Tuhan. Karena Anda melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah poin pentingnya gitu ya. Bagaimana kita bisa peduli, bagaimana kita bisa membangun, ya jawabannya sederhana saja Bapak Ibu ya. Menurut Roma 15 ayat 1 ini jawabannya adalah dengan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Itu cara kita untuk memikul kelemahan orang yang lemah adalah dengan tidak mencari kesenangan kita sendiri. Dengan tidak egois. Bapak Ibu coba perhatikan bahwasanya sekarang ini kita hidup di zaman yang serba aku. Di zaman yang serba mementingkan kepentingan diri sendiri. Orientasinya adalah aku, dan aku. Oh iya, semua aku Bapak Ibu ya. Semua berfokus pada diri kita sendiri. It's all about me gitu ya. Semua tentang aku. Ya, aku yang mencari untuk mendapatkan nomor 1 seumpama. Aku yang bekerja keras, harusnya aku yang dihargai. Aku yang melakukan ini itu, kamu itu cuma dikit bantuannya. Semuanya aku. Dan ketika Anda misalnya sedang selingkuh misalnya. Bukankah untuk kepuasan aku, memuaskan nafsu aku sendiri? Dan ketika misalnya Anda sedang memaki orang misalnya, bukankah untuk aku menunjukkan bahwa aku lebih benar sehingga mereka layak untuk dimaki? Dan mungkin ketika Anda melakukan sesuatu yang lain, tujuannya mungkin aku. Bahkan Anda pelayanan di depan seperti orang luar biasa, tujuannya bukan Tuhan mungkin, tetapi aku, dan aku. Dan zaman ini sekarang sedang menawarkan hal yang seperti itu. Dan seringkali tanpa sadar Anda menjelekkan karakter orang, Anda membunuh karakter seseorang dan ingin menonjolkan keakuanku. Tahu nggak? Musedaya itu loh, tiap malam beritahu tek 2 porsi. Masa nggak menjaga kesehatan? Padahal dia sendiri ya beli siomay campur tahu tek, sama aja. Untuk apa bicara seperti itu misalnya begitu kan? Secara tidak langsung kita menjelekkan orang, secara tidak langsung kita mau mengangkat keakuanku. Aku ini loh. Gitu ya. Dan ini adalah zaman sekarang ini Bapak Ibu. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, tidak mencari kesenangan diri sendiri, itu adalah obat yang ampuh untuk mengalahkan kejahatan pada zaman ini. Saya ulangi ya, tidak mencari kesenangan diri sendiri itu adalah obat yang ampuh untuk mengalahkan kejahatan pada zaman ini. Atau dengan kata lain, tidak egois itu adalah obat yang baik untuk melawan dosa. Karena ketika Anda egois, ketika Anda hidup di dalam dirimu sendiri, Anda akan membawa dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Karena tidak ada terang di dalam dirimu. Yang ada itu adalah terang di dalam Kristus. Oleh sebabnya itu Kristus menyuruh kita untuk menyangkal diri dan memikul salib, bukan? Tujuannya untuk itu, agar kita tidak hidup di dalam keegoisan kita. Kita tidak hidup di dalam keakuan kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ketika Anda dan saya hidup di dalam keegoisan, maka percayalah Anda dan saya sedang melakukan kejahatan. Anda dan saya sedang berdosa. Alasan umumnya sederhana, karena bukan itu Anda dan saya itu diciptakan oleh Tuhan. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup dengan mau-maumu. Bukan untuk hidup mencari kesenanganmu. Tetapi memuliakan Tuhan. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya. Ya, apa? Untuk apa kita hidup? Kita hidup itu adalah untuk membagi berkat bagi sesama Bapak Ibu ya. Ya kalau kita hidup dengan tujuan kita sendiri, dengan egois kita sendiri, saya pikir Anda akan merugikan orang lain. Anda akan merugikan keluargamu. Anda mungkin akan merugikan orang tuamu. Akan merugikan anakmu, istrimu, suamimu. Semuanya Anda rugikan jika Anda hidup dengan egois. Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita
Maaf ceritanya agak sedikit kartun karena ini mungkin ada anak sekolah minggu jadi saya coba sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah cerita katanya dari Yunani ya, dongeng dari negeri Yunani. Di sebuah perbukitan Bapak Ibu ada jarak yang memisahkan yaitu sungai dengan arus yang deras memisahkan kedua bukit itu dan di antara dua bukit itu dihubungkan oleh sebuah jembatan yang kecil. Jembatan ini hanya bisa dilalui oleh satu orang gitu ya. Karena kecil, jika dilewati berdua maka tabrakan nggak bisa lewat. Jadi harus gantian untuk lewatnya. Nah, di sana ada kambing hitam dan di sana ada kambing putih. Biasanya yang baju-baju hitam ini kambing hitam. Setuju? Bapak-bapak biasanya kambing hitam ya. Enggak ya. Saya lanjutkan. Nah, kambing hitam itu berkata demikian Bapak Ibu ya. Hei kambing putih, biarkan aku dulu yang melintasi jembatan itu. Nah, kemudian kambing putih berkata, enak saja, aku dulu dong yang nyebrang, aku sedang terburu-buru. Saut si kambing putih. Kambing hitam berkata lagi, tidak bisa, aku ini lebih tua, aku ini lebih besar, lebih ganas, lebih hitam daripada kamu. Maka aku yang akan menyeberang duluan, kata kambing hitam. Kambing putih, I don't care, aku gak peduli pokoknya. Aku yang menyeberang dulu, kaki-kakiku suka-suka aku, tutur kambing putih. Maka dengan tidak mendengarkan percakapan lagi, kambing putih dan kambing hitam sama-sama melangkah melintasi jembatan Bapak Ibu ya. Keduanya ketemu di tengah. Mau kanan kiri gak bisa, gak cukup. Akhirnya kesel, kamu nantang ya, kamu juga nantang ya. Mereka mundur. Biasa kalau kambing marah itu, mereka mundur. Mereka siap-siap mau apa? Mau adu tanduk. Kambing hitam juga mundur, kambing putih juga mundur. Mereka lari bertabrakan. Tuak. Apa yang terjadi? Saking kerasnya mereka terpental dan jatuh ke dalam sungai. Akhir ceritanya mereka nggak jadi gule karena mereka tenggelam tidak ditemukan alias meninggal. Nah Bapak Ibu, sebuah kisah yang bisa kita pelajari sebenarnya yang membuat kambing itu binasa itu bukan jatuh tenggelam terseret arus yang deras. Yang membuat kambing itu binasa adalah egois mereka sendiri. Mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Itu yang membuat mereka binasa. Itu yang membuat mereka sama-sama hancur. Maka saling membangun, pertama-tama harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda yang paling dekat. Misalnya kalau suami Anda lagi tinggi, ya istri jangan lebih tinggi. Nanti seperti kambing tadi bisa masuk sungai gitu ya. Salah satu harus diam. Saya banyak belajar dari Pak Castro itu ya. Penampilannya sudah kayak guru itu ya. Suatu hari Pak Castro itu pernah bicara kepada saya dan beberapa teman youth ya. Wah kalau lagi marah diam saja lah aku. Gitu ya. Pagi-pagi dibanguni diajak doa Pak ya. Ya itu adalah teknik yang bagus. Trik yang bagus sekali saya pikir ya. Jadi kalau satu lagi tinggi jangan satunya lebih tinggi. Ya satunya diam. Itu salah satu bentuk kepedulian loh. Sekalipun kadang kita merasa, aku loh nggak salah, salah dia. Ya sudah, diam. Sederhana sekali saja. Begitu ya. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Bukan berarti Anda lebih ngotot maka Anda lebih benar. Bahkan seringkali kalau Anda lebih ngotot, itu membuktikan Anda lebih tidak berotot. Anda yang salah gitu kan. Ya terkadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita itu seperti kambing itu ya, kita cenderung mencari kesenangan, mengutamakan kepentingan kita, dan pada akhirnya kepentingan itu, keegoisan itu membawa kita pada kehancuran. Oke, kita akan lanjut ke ayat kedua. Dicatat di ayat kedua Bapak Ibu, bahwa setiap orang di antara kita itu harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Bapak Ibu jemaat, kata sesama yang saya kasih warna merah itu bukan merujuk kepada semua orang. Kata sesama itu merujuk kepada semua orang yang percaya. Bedanya ya Bapak Ibu ya, tahu bedanya ya? Bukan merujuk kepada semua orang secara universal, tetapi merujuk kepada semua orang Kristen, semua orang yang percaya. Konteksnya jelas, latar belakangnya jelas bahwa Paulus menulis itu untuk orang-orang yang sudah percaya tetapi imannya lemah. Nah, itu adalah konteks dari ayat ke-14 itu Bapak Ibu ya. Ayat ke-15, pasal 15 ayat yang kedua itu. Nah, sedangkan frasa demi kebaikannya
itu lebih tepat diartikan untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau saya baca ulang, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita untuk sesuatu yang baik. Apa itu sesuatu yang baik? Ya yang baik itu ketika ada saudara seiman kita misalnya pinjam uang untuk digunakan beli alkohol, untuk digunakan untuk berjudi, untuk merokok, untuk pijat plus-plus misalnya. Untuk apapun itu guna memenuhi kesenangannya, hawa nafsunya, maka itu baik. Apakah begitu? Bukankah Alkitab mengajarkan begitu Pak? Untuk mencari kesenangan sesama kita. Lah saya melihat dengan saya kasih uang, dia itu senang dengan minum, dia itu senang dengan melakukan hal-hal yang lain. Bukankah itu kata Alkitab? Saya pikir bukan dalam hal itu Bapak Ibu ya, arti mencari kesenangan. Arti mencari kesenangan itu dibatasi dalam koridor untuk membangunnya. Jika Bapak Ibu merasa itu dapat membangunnya, bantulah. Jika Bapak Ibu merasa itu bisa membantu dalam imannya kepada Tuhan, bantulah dengan segenap tenaga. Dukunglah, full support. Kalau itu Bapak Ibu merasa tidak membangunnya, malah menjauhkannya dari Tuhan, ya jangan didukung. Dan juga jangan cuek, Anda harus doakan. Itu Tuhan taruh di dalam hatimu untuk engkau bisa memikulnya. Untuk engkau bisa memikirkannya. Untuk engkau bisa menguatkan imannya. Untuk engkau bisa mempertobatkannya. Jadi sekali lagi, prinsipnya Bapak Ibu itu adalah untuk membangun. Atau lebih tepatnya adalah untuk saling membangun. Dan idenya itu sama dengan Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan yang berguna untuk saling membangun. Ini adalah pesan utama dari teks yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Baik, kita akan lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga dicatat Bapak Ibu, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cecaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bapak Ibu, Kristus Yesus adalah pola dan teladan bagi kita. Paulus mencatat sebuah kebenaran yang begitu hakiki, mencatat sebuah kebenaran yang begitu dalam, bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak mencari pujian. Kristus tidak mencari kenyamanan. Kristus tidak mencari kesenangan duniawinya. Bapak Ibu, bahkan ia itu tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Ia membasuh kaki muridnya. Ia menyusahkan dirinya sendiri. Ia mengosongkan dirinya sendiri. Ia menjadikannya dirinya tidak berharga dengan menjadi seorang hamba. Ia merelakan nyawanya Bapak Ibu. Dan semua itu ia lakukan buat Anda dan saya. Buat Anda dan saya yang selalu hidup demi kesenangan kita sendiri. Yang selalu hidup dengan mau-mau kita sendiri. Bapak Ibu tahukah? Ia telah menukar segalanya demi kesenangan bagi kita. Ia melakukan itu Bapak Ibu, agar kita bisa merasakan apa itu kasih, apa itu damai, apa itu sukacita, apa itu sejahtera, apa itu hidup yang kekal. Ia melakukannya semua demi itu. Ia tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya bicara ini tiba-tiba saya terbayang masa lalu saya Bapak Ibu ya. Saya mendapati diri saya memang begitu brengsek, begitu buruk. Dan jika hari ini saya boleh seperti ini, itu karena Tuhan memberikan saya kesempatan. Dan saya mau hidup buat Tuhan ya. Saya mau berguna bagi orang lain sebagai wujud terima kasih saya. Saya tahu saya nggak bisa memberikan apapun kepada Tuhan, karena Tuhan tidak kekurangan apapun. Tapi apa yang bisa saya lakukan adalah dengan saya berguna bagi orang lain. Dengan saya tidak hidup untuk mencari kesenangan diri saya sendiri. Dan saya mencoba melakukannya Bapak Ibu. Setiap Selasa sekarang sudah hampir 2 bulan saya berangkat jam 6 pagi ke kampus untuk mengajar karena jam pertama jam 8. Sampai malam Bapak Ibu saya full di kampus sampai di rumah jam 8 malam. Kalau ditanya capek ya
capek. Tapi ada sukacita di dalam hati saya. Saya melakukan dengan kerinduan saya bisa mencetak calon-calon hamba Tuhan yang baik. Bukan yang seperti saya gini ya. Yang jauh lebih baik. Saya juga berusaha mendidik anak saya, istri saya. Dengan kasih yang saya dapatkan dari Tuhan. Kasih yang mau menerima, kasih yang mau peduli. Seburuk apapun saya, Tuhan mau peduli. Dan saya mau belajar memberikan perasaan itu kepada anak-anak dan istri saya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saya benar-benar berdoa supaya setiap kita juga mengalami perasaan yang saya alami. Bahwa Kristus itu sudah mati-matian buat saya Bapak Ibu. Kiranya itu juga ada pada Anda. Ketika Anda merasakan bahwa Kristus itu sudah memberikan segalanya buat Anda, tidak mencari kesenangannya buat Anda, maka saya pikir Anda akan bisa hidup untuk tidak mencari kesenanganmu sendiri. Anda akan bisa hidup untuk memikirkan orang lain, untuk saling membangun. Bukan karena orang lain itu layak, tetapi karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu buat Anda. Dan konsep ini Bapak Ibu, itu juga selaras saya dapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ia adalah pola, ia adalah teladan, ia adalah sumber yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Karena dialah kita melakukannya, bukan karena seseorang itu. Karena dialah kita melakukannya. Yang kedua, untuk kita melakukan firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan firman Tuhan itu, bukan hanya Anda yang membangun orang lain, tapi Anda sendiri sedang dibangun oleh Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa. Percayalah itu dan lakukanlah. Yang terakhir Bapak Ibu, singkat saja, motif yang benar untuk tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois dan mencari kesenangan sesama, itu hanya bisa kita temukan di dalam salib Kristus. Tidak ada manusia yang bisa untuk tidak mementingkan diri sendiri. Manusia selalu kurang dan mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika dia mengerti apa itu salib Kristus, ketika dia paham betul apa itu salib Kristus, dan ketika salib Kristus itu ada di hatinya, ia akan mengerti bagaimana ia tidak seharusnya menjadi seorang egois. Bagaimana ia tidak seharusnya cuek akan orang lain. Bagaimana bukan akunya yang ditonjolkan, tetapi Tuhan ini yang dinyatakan melalui hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu, Anda dan saya akan bisa menyangkal diri kita dari segala keinginan kita, guna untuk kepentingan kita. Kita akan bisa tidak egois, kita akan bisa peduli. Karena kita tahu, ia telah menyangkal dirinya terlebih dahulu. Ia telah memikul salibnya bagi kita. Kita yang semula lemah imannya dan kuat dosanya dijadikan anak kesayangannya. Bahkan biji mata Tuhan. Tuhan memberkati.